Selamat datang di Little Light Stories. Cerita anak penuh cahaya, kisah batu bertuah. Mentari pagi mengintip dari balik awan saat suara ayam berkokoh memecah keheningan desa Sukamaju. Di rumah Pak Hadi, keenam sahabat sudah duduk melingkar, membahas penemuan mereka tentang desa yang hilang. Di tengah-tengah meja, gulungan sutra tua terhampar, menunjukkan simbol baru, sebuah lingkaran dengan titik di tengahnya. Danu menunjuk simbol itu. Ini bukan hanya hiasan, ini mirip dengan pola batu yang pernah kulihat di puncak bukit dekat Sungai Barat. Pak Hadi menatap simbol itu lama. Kalau benar itu batu yang dimaksud, kalian harus hati-hati. Konon, batu itu disebut batu bertuah, bukan karena sihir, tapi karena kekuatannya menguji hati. Bimo memiringkan kepala. Kekuatan apa, Kak? Bisa bikin orang terbang? Pak Hadi tersenyum. Kekuatan untuk melihat siapa dirimu sebenarnya. Rara menggenggam tali ranselnya dengan tekad. Kalau begitu kita harus pergi. Mungkin batu itu akan menunjukkan jalan selanjutnya. Menuju batu bertuah perjalanan membawa mereka ke sisi barat desa, menyeberangi sungai dan menembus hutan kecil. Mereka melewati jalur berbatu dan menemukan banyak kupu-kupu biru berterbangan di udara. Lihat, alam seolah menyambut kita, ujar Lala sambil berputar riang. Mira mengabadikan momen itu dengan kameranya, dan Bimo sempat bermain bayangan dengan kupu-kupu, membuat semua tertawa. Setelah mendaki bukit selama hampir 1 jam, mereka tiba di sebuah dataran tinggi. Di tengahnya berdiri batu besar berbentuk bundar, dengan pola melingkar dan titik di tengah. Sekelilingnya terdapat 5 batu kecil membentuk lingkaran. Danu mendekat dan membaca ukiran di dasar batu utama. Datanglah dengan niat jujur, maka batu akan berbicara. Datanglah dengan kesombongan, maka batu akan diam. Satu persatu mereka duduk di batu kecil yang mengelilingi batu utama. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Angin berhembus pelan dan seberkas cahaya turun dari celah awan menerpa permukaan batu. Bayangan muncul di permukaan batu seperti pantulan air. Tapi yang terlihat bukan langit, melainkan diri mereka masing-masing. Rara melihat dirinya berdiri sendiri di tengah padang luas, menatap ke langit. Wajahnya ragu tapi penuh harap. Danu melihat dirinya menuliskan sesuatu, lalu menghapusnya berkali-kali, bingung apakah tulisannya cukup baik. Mira melihat dirinya berhenti memotret dan mulai menggambar. Bukan demi hasil, tapi karena ingin menyampaikan rasa. Bimo melihat dirinya duduk tenang tanpa topi lucunya. Ia tidak tertawa, hanya menatap langit dengan damai. Lala melihat dirinya kecil sedang membaca cerita untuk bonekanya. Pak Hadi tersenyum. Batu ini tidak menunjukkan kekuatan, tapi kejujuran hati. Siapa kita saat tak ada yang melihat? Rara perlahan berdiri. Kalau kita bisa menerima siapa diri kita, maka kita bisa melangkah lebih kuat. Tiba-tiba, dari balik batu utama, muncullah cahaya kecil yang melayang di udara. Cahaya itu berputar-putar, lalu jatuh pelan ke tangan Rara. Di dalamnya, sebuah batu kristal kecil berwarna biru kehijauan dengan pola bintang di dalamnya. Ini seperti batu dari kompas tua, gumam Danu. Pak Hadi memegang batu itu dan berkata pelan, ini adalah penuntun, batu yang hanya muncul jika niat kalian murni. Ia akan menuntun ke tempat terakhir, tempat asal kekuatan desa. Semua menatap batu itu dengan rasa haru dan takjub. Kesimpulan, di episode ini, Rara dan sahabat-sahabatnya belajar bahwa petunjuk tidak selalu datang dari luar. Terkadang, kita harus mengenali siapa diri kita dan berdamai dengan hati sendiri untuk bisa menemukan jalan ke depan. Batu bertuah bukan sekadar batu, tapi cermin jiwa. Dan kini, dengan batu penuntun di tangan,
Mereka siap menuju tujuan berikutnya, yang mungkin akan mengungkap segalanya. Tapi, di antara dedaunan jauh di bawah bukit, sepasang mata misterius masih mengamati mereka, menunggu waktu yang tepat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar lebih semangat membuat cerita-cerita yang lebih menarik.